Corpus callosum, keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Corpus callosum adalah kumpulan serabut saraf yang menghubungkan sisi kanan dan kiri otak, sehingga memungkinkan komunikasi antara kedua sisi otak. Corpus callosum merupakan struktur materi putih tersebar di otak. Corpus callosum terdiri dari lebih 200 juta serabut saraf. Corpus callosum mengordinasikan sinyal dari berbagai bagian otak dan membantu kita dalam berpikir. Corpus callosum berkembang dari depan ke belakang mulai dari usia kehamilan 8 minggu dan berlanjut hingga menuju ke 20 minggu. Tekstur corpus callosum lebih ringan karena kandungan mielin yang lebih tinggi sehingga menghasilkan transmisi impuls saraf yang lebih cepat. Kerusakan pada corpus callosum dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kesulitan dalam keterampilan motorik, defisit bicara dan bahasa, gangguan kognitif. Menurut penelitian ahli bedah yang memenangkan hadiah Nobel, Dr. Roger Sperry, seperti tangan yang dominan, kebanyakan kita sangat menyukai satu sisi otak. Setiap belahan otak adalah sistem kesadaran tersendiri yang mampu mempersepsi, berpikir, mengingat, menalar, berkehendak, dan mengekspresikan emosi, semua pada tingkat yang menjadi ciri khas manusia. Dr. Sperry menunjukkan bahwa orang yang menggunakan otak kiri umumnya lebih logis, praktis, dan analitis, seringkali lebih baik dalam matematika dan sains. Orang yang menggunakan otak kanan umumnya lebih imajinatif, intuitif, dan sensual, seringkali unggul dalam filsafat dan seni. Meskipun banyak penelitian Dr. Sperry tentang otak kiri dan otak kanan masih berlaku hingga saat ini, beberapa bagian dari modelnya telah diperbaharui selama 40 tahun terakhir. Misalnya, ahli saraf baru-baru ini mengetahui bahwa orang yang sangat kreatif sebenarnya adalah pemikir otak utuh, otak kiri, dan otak kanan, dan bukan hanya pemikir otak kanan. Namun temuannya tentang otak yang tidak seimbang telah teruji oleh waktu. Cara menyeimbangkan otak Anda. Seperti seorang pemain tenis dengan satu lengan yang besar kuat dan terkoordinasi, serta satu lengan yang kurus lemah dan tidak terkoordinasi, kebanyakan dari kita telah terlalu memperkuat satu sisi kepala kita dan mengabaikan sisi yang lain. Lalu, bagaimana dengan orang-orang seperti Elon Musk, Richard Branson, dan Steve Jobs, di mana posisi mereka dalam keseimbangan otak kiri, otak kanan? Studi pencitraan otak telah menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat sukses dan sangat kreatif menggunakan kedua belahan otak dengan cara yang jauh lebih seimbang dan terintegrasi daripada kebanyakan orang. Setelah otaknya diperiksa setelah meninggal, Einstein ditemukan termasuk dalam kategori ini. Saya ingin membuat otak saya terhubung seimbang dan bekerja sinkron seperti manusia super ini. Apakah ini mungkin? Ya, sangat mungkin melalui sadar napas yang tekun dan disiplin. Sadar napas menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Suatu studi kedokteran di Universitas California tahun 2012 menemukan bahwa corpus callosum, kabel saraf seperti stasiun pusat besar yang menghubungkan belahan otak, jauh lebih kuat, lebih tebal, dan lebih terhubung dengan baik pada praktisi meditasi atau sadar napas. Bagi kita yang ingin memaksimalkan potensi kita, sadar napas merupakan salah satu solusi terbaik. Sadar napas menyatukan belahan otak timur dan barat kita atau otak kiri dan otak kanan.
Menyelaraskan kedua belahan otak akan membuka pintu menuju berbagai manfaat dengan fokus yang lebih baik, pemikiran yang lebih mendalam, kreativitas yang luar biasa, kesehatan mental yang prima, daya ingat yang lebih baik, dan pemikiran yang lebih jernih. Rumah Sehat Nuswantara hadir memberikan jawaban untuk keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan. Ribuan orang telah menikmatinya. Mari segera hubungi kami. Mari segera bersama dengan kami rutin sadar napas setiap hari.